Anies apakah masuk Nasdem apa enggak? Ada yang tanya ini? Terserah Bung Anies saja. Masa kita bilang jangan masuk Nasdem? Atau kita bilang sebaiknya harus masuk Nasdem? Dua-dua nggak ada sama kita. Nah, itu yang menentukan Bung Anies saja. Saya katakan tadi pada kawan-kawan kan dengar, kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. Partai-partai lain sibuk mencari koalisi. Tetapi yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini sungguh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh partai-partai lain. Nah, kita tahu Anies Baswedan ini kan terkenal dengan politik identitas. Dia memenangkan Pilgub DKI dengan cara-cara yang tidak benar. Apa Pak Surya Paloh nggak memikirkan efek pemilihan calon presiden itu? Nah, bukanlah track record Pak Anies ketika pencalon di Pilkada DKI cukup membuat kita prihatin. Pak Surya Paloh gak prihatin ya? Dukungan pada Partai Nasdem di Indonesia bagian timur turun dari 10,8% pada 2021 menjadi 3,9% pada Agustus 2022. Sementara pada periode yang sama, dukungan pada Nasdem di provinsi dengan penduduk terbesar Jawa Barat belum mengalami perubahan berarti dari 0,4% menjadi 1,7%. Dukungan kepada Nasdem di kalangan pemilih non-Muslim menurun dari 6,8% pada 2021 menjadi 2,5% pada 2022. SMRC efek deklarasikan Anies Capres, suara Nasdem di Indonesia bagian timur turun tajam. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting mengungkap temuan terkait suara Partai Nasdem setelah partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasilnya, berdasarkan survei, Partai Nasdem kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur. Melalui akun YouTube SMRC, Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, memberi paparan mengenai penurunan tajam suara Nasdem di Indonesia bagian timur. Awalnya, Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang kuat di luar Jawa, yakni di Indonesia bagian timur pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dia menyebut Nasdem lemah di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Denny menyampaikan dukungan kepada Nasdem di Indonesia bagian timur di tahun 2014 ke 2019 naik signifikan dari 7,5% menjadi 13,2%. Menurut dia, kenaikan suara Nasdem di Indonesia bagian timur menjadi kenaikan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Denny mengatakan, dalam setahun terakhir Nasdem tampak dekat dengan Anies. Dia menduga Nasdem ingin memperkuat suara di wilayah yang selama ini lemah dengan cara mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Denny pun mencoba melihat tren dukungan terhadap Nasdem untuk pemilu 2024 dalam 1 tahun terakhir. SMRC membagi tren kenaikan suara Nasdem di dua wilayah, yakni di Jawa Barat dan Indonesia bagian timur. Pada Mei 2021 lalu, ada 10,8% warga di Indonesia bagian timur yang mendukung Nasdem jika pemilu diadakan saat itu. 1 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada Agustus 2022, suara Nasdem turun tajam di Indonesia bagian timur. Sementara itu, dukungan untuk Nasdem di Jawa Barat yang memiliki sangat banyak pemilih tidak naik signifikan. Sejak Mei 2021 sampai Agustus 2022, suara Nasdem banyak naik dari 0,4% ke 1,7% di wilayah Jawa Barat. Pada akhir pemaparan, manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, menyampaikan bahwa suara dukungan untuk Nasdem yang diharapkan naik di Jabar tidak meningkat signifikan. Mereka justru kehilangan banyak suara dari pendukung di Indonesia bagian timur. Pada pertengahan Juni 2022, Nasdem menyatakan bahwa mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Selain nama Anies, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga keluar dari Rakernas Nasdem. Dari 3 nama tersebut, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akan memilih 1 nama sebagai Capres 2024. Kemudian pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mempertegas dukungannya terhadap Anies Baswedan. Surya Paloh secara resmi mengumumkan Nasdem mendukung Anies menjadi capres. Paloh meyakini Anies adalah pilihan terbaik dari 3 nama bakal capres yang muncul pada Juni lalu. Anies capres pilihan Nasdem dan teka-teki 3 poros koalisi. Partai Nasdem resmi deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024.
Pengumuman itu langsung disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan mengundang Anies ke markasnya Nasdem Tower Jakarta Pusat Senin 3 Oktober. Meski demikian, untuk mulus memajukan Anies pada 2024 mendatang, Nasdem tak bisa sendirian alias harus berkoalisi dengan partai lain. Pasalnya, syarat ambang atas pencalonan presiden yang diatur dalam UU Pemilu adalah capres harus diusung 25% suara sah nasional atau pemilik 20% kursi di DPR dari pemilu sebelumnya. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Aritonga berpendapat momentum Nasdem mengusung Anies sebagai capres membuka peluang munculnya minimal lebih dari 2 poros koalisi di Pilpres 2024. Jamiluddin mengatakan peluang lebih dari 2 poros bisa muncul apabila komposisi rancangan koalisi parpol yang telah terbentuk saat ini tetap solid. Poros pertama akan muncul dari koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jamiluddin mengatakan Nasdem bakal berupaya keras mencari rekan parpol lain untuk berkoalisi agar Anies bisa maju capres. Nasdem kata dia tentu akan menggait terlebih dahulu PKS dan Demokrat, di mana keduanya belum memutuskan berlabuh ke koalisi manapun sampai saat ini. Terlebih lanjut dia, para pimpinan ketiga parpol itu intens berkomunikasi belakangan ini. Sambutan petinggi 3 parpol itu pun positif terkait pencalonan Anies. Bila terjadi, koalisi 3 parpol itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Jamiluddin mengatakan isu cawapres di koalisi ini nantinya bakal lebih seksi, mengingat tiap parpol pasti akan mengajukan kader terbaiknya didampingi Anies. Namun ia menduga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berpeluang dipilih nantinya. Poros koalisi lainnya yakni antara Golkar, PPP, dan PAN yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Jamiluddin mengatakan poros ini akan kemungkinan bakal mengusung capres dari kader internal atau eksternal ketiga parpol tersebut. Koalisi ini sudah terbentuk namun belum mengumumkan nama calon presidennya. Sementara itu, poros ketiga kemungkinan diisi PKB dan Gerindra. Jamiluddin memperkirakan poros ini menitik beratkan keputusan capres pada sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019 memiliki peluang untuk mengusung calon sendirian alias jadi poros tersendiri. Pasalnya, hanya PDIP memenuhi syarat untuk mengusung kandidat capres sendiri di Pilpres 2024 mendatang. Akan tetapi, Jamiluddin mengatakan ada peluang besar PKB, Gerindra dan PDIP bisa berkoalisi menjadi satu poros, yang merujuk pada safari politik yang dilakukan Ketua PDIP Puan Maharani seperti yang ditugaskan ibunya, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani belakangan ini kerap menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Parpol. Terakhir ia bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Meski demikian, Jamiluddin mengatakan rencana pembangunan koalisi itu masih dinamis. Perkembangan politik Indonesia tak bisa lepas dari dinamika yang menyertai ke depannya. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati menilai langkah Nasdem mendukung Anies untuk mengeruk potensi suara pihak-pihak yang mendukung Anies, atau dengan kata lain adalah Nasdem mengharapkan efek ekor jas yang bisa menentukan perolehan suara parpolnya pada pemilu 2024. Secara kalkulasi politis, lanjut Wasisto, hanya Anies sebagai tokoh populis yang suara pendukungnya belum tersalurkan ke parpol tertentu. Tokoh-tokoh lain yang memiliki elektabilitas tertinggi dari hasil survei dianggapnya sudah memiliki segmen pemilih tersendiri. Selain itu, Wasisto menilai deklarasi Nasdem mengusung Anies sebelum masa jabatannya bersangkutan sebagai Gubernur DKI berakhir itu adalah langkah strategis untuk memagari calon populer yang potensial menjadi capres definitif. Ia melihat kondisi itu mirip ketika Nasdem mempromosikan Jokowi ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi capres definitif.